Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman ini, di hari yang mulia pula, melainkan rasa syukur kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Begitupun banyak di antara nikmat-nikmatnya yang selalu Dia berikan kepada kita hingga detik ini. Dan tak lupa salawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan dari pembelajaran kita terhadap ilmu nahwu yang mengkaji kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa, karya dari Syekh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita sedang membahas satu konsep di dalam tata gramatika bahasa Arab, yaitu konsep pengecualian, dikenal dengan istilah istisna. Nah, atau yang dikecualikannya itu disebut dengan mustasna. Kemarin kita telah membahas bagaimana kaidah dari isim yang dikecualikan dengan perangkat huruf istisna, yakni illah. Maka sekarang kita akan masuk bagaimana kaidah perangkat istisna dengan isim, yakni ghair, suwa sawa. Nah, ya. Kalau suwa sawa karena dia tergolong isim maksur, ya. Nah, karena dia diakhiri alif, maka dia mu'rab nanti, tapi tandanya muqaddarah, ya. Maka kita akan bahas ghair di sini. Terlihat, lihat baik-baik, ya. Yatakawwanu al-istisna'u bi ghair siwa min. Nah, istisna dengan ghair dan siwa itu, ya, tersusun dari apa? Mustasna minhu. Nah, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-mustasnanya. Nah, ya. Yang kedua adalah mustasnanya. Mustasna di sini dia adalah istisnanya begitu. Nah, ya, tapi ini tinjauannya dari hukum gramatikanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah yang mustasnanya. Nah, kalau yang kedua al-mustasna di sini yang dimaksud adalah istisna. Begitu. Maka kita lihat contoh di sini. Hadara atau labu siwa atau ghair. Ghair apa di sini? Ghairo. Ya, gampang sekali kita menentukannya. Nah, ya. Jadi lafal ghair ini dia bisa ghairu, bisa ghairi, bahkan bisa ghairo. Kapan ghair ini ghairo? Kalau mustasna minhu disebutkan, kemudian apa? Kalimat tidak didahului oleh penafian maupun yang menyerupai dengan nafi, yakni nahi dan istifham. Kalau kita lihat kalimatnya hadara atulabu, positif, ya, positif. Begitu. Mustasna minhu disebutkan, iya atulab. Berarti hukum goir ini disamakan seperti hukumnya mustasna dengan illa ketika kalimatnya tam mujab. Paham, ya? Tam mujab. Mujab. Tam sempurna, mustasna minhu disebutkan, mujab itu tidak didahului apa? Penafian atau yang menyerupainya. Maka nanti untuk rinciannya atulab di sini sebagai mustasna minhu disebutkan, ya, tidak ada penafian. Nah, mustasna yang di sini maksudnya adalah hukum dari goir itu dia seperti mustasna. Karena nanti mustasna goir itu majrur, yakni menjadi mudhof ilaihnya Zaidin, ya. Tuh, goiro Zaidin. Karena goir itu kan isim. Namanya isim. Baik.
i'rabul istisna bi ghair wa siwa. Nah, ya. Nah, siwa ghair ini ta'khudhani hukmal mustasna bi illa. Oke. Keduanya mengambil hukum mustasna dengan illa. Ai yu'ribani atau yu'rabani begitu ya. Yu'rabani i'rabal mustasna bi illa. Keduanya di i'rab sebagaimana i'rabnya mustasna dengan illa. Oleh sebab itu pada pertemuan yang lalu harus kita fahami betul-betul. Walismul waqi'u ba'dahuma dan isim yang terletak setelah siwa dan ghair itu majrurun daiman wa abadan tentunya dijarkan selama-lamanya, selalu. Ala annahu mudhafun ilaihi. Tentunya dia majrur sebagai mudhaf ilaih. Falahuma thalathu halatin. Maka pada hukum siwa dan ghair ini dia punya tiga keadaan. Yang pertama, yajibu nasbuhuma, wajib dinasobkan si ghair ini maupun si siwa ini. Kalau siwa berarti kan tanda nasabnya adalah muqaddarah ya, fathah muqaddarah. Kalau ghair nampak. Nah, kapan di sini? Idza idza kana al-kalamu taman musbatan atau mujaban gitu ya. Pertama hadaratul labu ghaira talibin. Ya. Hadaratul labu siwa talibin. Nah, siwa di sini bisa kita i'rab dia mustasna mansubun. Nah, wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Nah, dan yang kedua yajuzu nasbuhuma 'alal istisna ya. Aw ittiba'uhuma 'alal badal. Oke. Boleh si goir siwa ini nasab sebagai istisna atau dia sebagai badal dari apa? Mustasna minhu. Berarti ini kan apa? Taman fi atau tam ghairu mujab. Gitu. Kalimatnya tam maksudnya disebutkan mustasna minhu di sana akan tetapi didahului oleh penafian atau didahului oleh yang menyerupai penafian. Baik itu nahi atau istifham. Contoh mahadzaratul lab. Nah, mahadzaratul lab di sini mustasna minhu disebutkan yakni tulab tapi didahului penafian man. Maka nanti goirnya bisa kita baca goiro, bisa kita baca apa? Mengikuti atulab, yakni menjadi badal ya, goiru. Gitu. Al-mudarisinnya menjadi mudhafin. Ya. Ya juzu fi ghair siwa wajahan. Boleh dua sisi. An-nasbu ala istisna, nasab sebagai istisna. Ar-rafu ala annaha badalu ba'din min kullin. Rafa dia sebagai badal sebagian dari keseluruhan. Ba'at min kull. Contoh untuk yang nasab dan rofa di sini ya mahadzaratul labu ghairu atau ghairu. Paham ya. Nah, ini rinciannya ghairu mustasna mansubun wa alamatun nasbil fathah ghairu badalun marfu'un wa alamat rafi'ah dhammah. Ya. Mahadzaratul labu kalau ini menggunakan siwa. Mustasna mansubun wa alamatun nasbih al-fathah tentu muqaddarah ya. Atau karena nggak kelihatan kan domahnya ya udah bisa juga kita jadikan dia badal berarti tandanya nanti domah muqaddarah mengikuti tulab begitu ya domah. Al-mudarrisin mudhafun ilaih dari sigat atau bentuknya kan itu adalah jamak muzakkar salim ketika jer tandanya dengan ya ya yang di kasrah huruf sebelum ya-nya maupun dan juga apa di fathah huruf yang setelahnya. Keadaan yang ketiga, yu'rabani hasba mauqi'ihima fil jumlah ya. Dia di sesuai dengan apa? Kedudukan dia di dalam kalimat. Nah, ya. Ini berlaku kapan? Idza kanal kalamu manfiyan naqisah. Kalau kalamnya itu adalah manfi nakis. Nakis berarti mustasna minhu tidak disebutkan. Nah ya, wa huwa ma lam yuzkar fihi al mustasna minhu. Dan dia tidak disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Wa masbuqan bi adati nafyin dan didahului dengan perangkat penafian atau perangkat penahian atau perangkat istifham. Contoh, ini yang didahului oleh istifham nih. Hal hal kok hal roa itu. Hal ra'aita lah ya. Hal ra'aita. Hal ra'aita siwa Zaidin. Nah, ya. Hal ra'aita siwa Zaidin. Namanya hal ra'aita siwa Zaidin.
Apakah kamu melihat selain Zaid? Gitu. Maka siwa di sana maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbil fathah. Karena kan terletak setelah ra'aita begitu. Nah, ra'aita mana maf'ul bihnya? Belum ada. Maka siwa yang nantinya menggantikan kedudukan si maf'ul bih untuk ra'aita. Jadilah dia maf'ul bihnya. Nah ya, secara pemaknaannya memang dia adalah istisna begitu. Maka terjemahnya, apakah kamu melihat selain Zaid? Nah ya, kalau menggunakan goir ya goiro. Hal ra'aita goiro Zaidin. Ya. Maja'a goir Zaidin. Apa harokatnya goir di situ? Ma, ja'a, goir, Zaid. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Nah, apa irob goir di sini? Maksudnya harokat roknya. Goi, ada yang tahu? Goiru Ustaz. Goiru. Kenapa goiru? Fa'il Ustaz. Doma. Fa'il untuk Za. ja, ya. Nah, barakallahu fiik mumtaz ya. Nah, ma marartu bi ghairi Muhammad ini jelas ya ghairi kenapa dia di kasroh karena terletak setelah huruf jarba begitu dan dia tidak ditanwin sebab dia menjadi mudhof untuk Muhammad. Selesai sudah. Al mustasna bi khala ada hasya lahu mahalatani. Ya, nah, punya halatani dua keadaan. Al-ula yang pertama tusta'malu af'alan. Ya, dia digunakan sebagai fi'il wal mustasna ba'dahum dan mustasna isim yang terletak setelah mereka yu'rabu maf'ulan bihi di i'rab sebagai maf'ul bih. Contoh hadaratul lab ada taliban. Adanya di sini sebagai fi'lun madin jamid ya kan. Nih perhatikan baik-baik. Kalau ada khala itu dia dihukumi sebagai fi'il, maka fi'il adalah fi'il madi jamid ya bukan mutasarrif. Karena fi'il itu nanti ada jamid ada mutasarrif namanya. Mabniun al-fathhi yang mabni di atas fathah, fathahnya muqaddar karena kan dia fi'ilnya di akhiri alif begitu. Nah, yang namanya kalau kita hukumi fi'il berarti ada fa'il, fa'ilnya apa? Domir mustatir. Takdiruhu takdiruhu huwa. Ya. Taliban yang nasab, maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbil fathah. Fahim durusa qala darsan. Saya memahami pelajaran kecuali satu pelajaran. Nah, ya. Sama nih. Qala fi'lun madin jamidun mabinin alal fathil muqaddar wal fa'il bi dhamirun mustatirun taqdiru huwa darsannya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbil fathah. Asaniyah keadaan yang kedua adalah tustamalu huruf jarrin. Nah, dia digunakan sebagai apa? Huruf jar. Kalau dia digunakan sebagai huruf jar maka mustasna wa ma ba'dahum ismun majrurun. Ya, isim yang terletak setelah mereka dijerkan disebutlah isim majrur. Hadaratul labu khala talibin namanya ismu majrurun nih talibin ya kan bi khala namanya khalanya berarti harfu jarin mabni ala sukun karena diakhiri alif ya berarti ala sukun. Najahna jami'an ya hasya Khalidin. Kita semuanya lulus kecuali Khalid. Taib. Nah, hasyanya harfu jarin mabni ala sukun Khalidin ismun majrurun bi hasya wa alamatu jarrihi bukan jarruhu ya wa alamatu jarrihi al kasratu. Tanbih. Fil halatain as-sabiqataini pada dua keadaan yang lalu ya juzul wajahan boleh dua keadaan ya kan. Amma idza dakhalat ma alaihim. Nah, adapun jika masuk ma atas mereka atas khala ada hasya begitu ya. Naam. Fatusta'malu af'alan faqat. Maka dia akan digunakan sebagai fiil saja. Nggak bisa berarti dua sisi langsung kita anggap dia huruf. Nggak bisa ya. Kenapa? Lianna ma al-masdariyah. Karena ma-nya di situ adalah ma masdariyah. La tadkhulu yang tidak masuk illa alal fi'il. Kecuali kepada fi'il. Wa ma ba'daha yu'rabu maf'ulan bihi. Kalau sudah terhukumi nanti tiga perangkat istisna tadi itu adalah fi'il ya kan berarti mustasna atau isim yang terletak setelah mereka dihukumi sebagai maf'ul bih nasab berarti ya. Contohnya di sini hadaratul labu ma ada Zaidan. Apa ya? Nggak bisa kita
maknai ada di sini apa? Huruf jer karena ada ma di sini. Kalau kita ingin maknai ada huruf jer berarti ma-nya kita hilangin dulu. Karena ma di sini ma masdariyah yang tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Terlihat ada satu catatan di sini ya yang harus kita jadikan perhatian sebelum mengakhiri dars persoalan ini istisna khossah khususan bila isa ya. Nah, laisa plus isim plus illah plus laisa plus isim plus illah plus isim. Nah, ya. Yu'rabu hadzal ismu isim hadzal ismu al-waqi'u ba'da illah. Isim yang terletak setelah illah itu yu'rabu di apa namanya? Di i'rab dia nah ya sebagai khobar laisa mansub ya kan. Nah, sebagai khobarnya laisa yang mansub. Misal contohnya nih. Laisal muhandisu illa soni'an. Laisal muhandisu illa soni'an. I'rabnya laisa fi'lun madin naqisun mabniun al fathi sedangkan al muhandisunya isim laisa jelas ya karena terletak langsung setelah laisa ya maka dia di domah karena rofa kita katakan marfuun wa alamatu rafi'id domah az-zahirah ilahnya adatul hasrin atau adatul istisna atau huruf istisna oleh soni'annya adalah khobar laisa. Paham ya? Soni'an adalah khobar laisa. Iya dong. Berarti ini dia termasuk apa nih? Kalimatnya. Laisal muhandisu illa soni'an. Ini termasuk apa kalimatnya? Kalamnya nih. Yang sebelum illa. Matnya. Nakis. Iya, nakis. Betul, nakis. Kalau nakis sudah pasti manfi ya. Begitu. Maka butuh khobar laisa nih. Gitu. Maka isim yang masuk setelah illa bukanlah menjadi mustasna dengan illa secara apa namanya hukum secara lafzinya tidak, tapi dia secara lafzinya dia nasab itu sebab dia menjadi khobarnya laisa. Yang kedua, laisa plus isim plus goir plus isim nama. Maka goir di sini di i'rab sebagai khobarnya laisa juga. Seperti ini contohnya, laisa Muhammadun goiro ya seperti tadi ya. Nah, yang ketiga laisa sibuh jumlah illa isim begitu ya. Nah, sibuh jumlah ini berarti jar majrur. Laisa fikum illa al-karamu. Ah, ini jelas ya. Berarti al-karamu sebagai isim laisa yang muakhir yang diakhirkan. Karena jar majrur yang terletak setelah laisa nggak mungkin bisa dihukumi menjadi isimnya. Gitu ya. Layaknya jar majrur yang ada di awal kalimat tidak bisa kita hukumi sebagai mubtada. Dia adalah bisa jadi apa? Khobar muqaddam. Namun kalau kita nanti naik level belajarnya tidak kita katakan khobar muqaddam tuh. Ya, susunan jar majrur yang ada di awal kalimat. Dia jar majrur yang nanti apa? Terikat dengan apa? Khobar muqaddam yang dihapus ya. Takdirnya kainun. Udah lewati pembahasan khobar mubtada khobar. Lanjut yang keempat laisa plus syibu jumlah plus ghair. Nah, ini juga sama ya. Maka ghair siwa ini tu'rabu isma laisa marfu ya kan dia di i'rab sebagai isimnya laisa yang rafa gitu. Laisa amami ghairu Zaidin. Paham ya? Gampang. Khosul istisna, ringkasan dari pembahasan kita istisna ya. Jadi arkanul istisna ada tiga, ada mustasna minhu, ada adatul istisna. Yang adatul istisna di sini mencakup apa? Huruf istisna yakni illah. Kemudian ada isim istisna berarti apa? Gulir siwa. Nah, atau suwa begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah fi'il atau huruf gitu. Kalau ada hasya. Namun ketika masuk mamas dariyah maka dia tidak bisa dianggap huruf melainkan dianggap sebagai fiil. Pengiropannya jelas tadi sudah ya. Fiil madi ya, fiilun madin ya majid ya kan mabni. Nah, ya. Kemudian ada mustasna isim yang terletak setelah perangkat istisna atau isim yang dikecualikan. I'rab mustasna setelah ilah ada tiga tentunya wajib nasab sebagai istisna ada boleh dia untuk nasab ya kan atau badal. Kemudian yang ketiga dia di Eropa sebagai ya peletakan sesuai dengan peletakan dia di sana nanti menggantikan posisinya siapa. Berarti kita berkaitan dengan kalam atau bentuk kalam sebelumnya. Namanya bentuk kalam dari pembahasan istisna ini kan ada yang tam mujab, ada yang tam manfi, ya atau tam ghairu mujab begitu.
Nah, kemudian yang terakhir ada nakis, nakis sekaligus manfi. Manfi, nakis atau nakis manfi. Nah, irob dari istisna ghair suwa ini mengikuti irobnya siapa? Mustasna dengan ilah. Yaitu ya. Sahih tadrib alal mabahas tali. Ada yang mau coba? Silahkan. Kalau bisa semuanya, karena jawabannya sudah ada di bawah, teman-teman bisa langsung baca aja. Silahkan. Nomor satu. Siapa yang mau? Illa imro'atahu. Gimana tuh mengirobnya tuh? Illa. Nih. Silahkan dibaca. Yang illa imro'atahu tadi. Illanya, irobnya bagaimana? Harfu. Nah, Ustadz. Boleh, silakan. Bismillah. Lalu baca dulu ayatnya, Ustadz. Nah, silakan boleh nggak apa-apa. Qala ta'ala lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Illa harfu istisna'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Imra'atahu mustasna bi illa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annal Usluba. Ini bukan usluba uslubu ya. Li'annal usluba. Salah huruf. li'annal usluba tamun mujibun. Mujabun. Ah, mujib. Ya, mujab. Li'annal usluba tamun mujibun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammah fi fi mahalli jarrin bil idhafah wal bil idhafati wal mustasna minhu ahlahu. Barakallahu fiik. Mumtaz. Nah, coba yang beda nih. Nah, coba siapa yang mau baca yang ke-8 ini? Surah Al-Ahqaf ayat 25. Illa masakinuhum tuh. Masakinu. Rofa dia. Padahal terletak setelah illah. Kenapa demikian? Jadi apa dia? Silakan siapa yang mau? Anak Ustaz, Boleh, nah ya. Dibaca dulu ayatnya. tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum Betul. illa masakinuhum illa adatun Hasrin. hasri Ada tuh hasrin atau harfus istisnain. masakinuhum naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu hum domirun muttasilun mabniun ala dhammati fi mahallin jarrin bil idhofah Nah, ini bukan domati ya, harusnya domi. Sudah, domirun mutasilun mabniun ya ala domi. ala Ininya dhammi alamatul jam ala domi fi mahalli jarrin bil idhofah ya. Lianna al-istisna'a mufarraq mufarra'un ila la la yujadu mustasna min minhu. fayu'ribu hasaba Fayu'rabu. Fayu'rabu. o fayu'rafu fayu'rabu Mm-mm. fayu'rabu Ustaz Ustaz Nah, Fayu'rabu betul karena dia apa namanya majhul begitu di i'rab artinya. fayu'rabu hasaba mauqi'ihi fil jumlati Artinya apa tuh?
Fayu'rabu hasaba mawqi'ihi fil jumlah. Dia di i'rab sesuai mauqi'nya, sesuai peletakannya di dalam kalimat. Gitu ya. Tamyiz. Oke, nampaknya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya saja. Tamyiz di sini. Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini tentang tamyiz cukup panjang karena akan didetailkan perihal tamyiz adat ya. Tamyiz-tamyiz yang terletak setelah apa namanya? Angka atau bilangan. Sekaligus kita akan belajar tentang angka-angka juga. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.